Dalam hiruk-pikuk kehidupan modern, kita sering mengidentikan diri hanya dengan apa yang terlihat, tubuh fisik, gelar, pekerjaan, atau kepemilikan. Tapi, apakah diri kita yang sejati hanya sebatas itu? Apakah kita hanya sekumpulan daging, tulang, dan pikiran yang berjalan? Leluhur kita, dalam kebijaksanaan terdalam mereka, memetakan diri manusia bukan sebagai entitas tunggal, melainkan sebagai alam semesta berlapis-lapis. Sains modern dalam perkembangannya yang mencengangkan mulai menyentuh kebenaran yang sama dari sudut pandang yang berbeda. Inilah perjalanan kita untuk membedah anatomi diri, bukan dengan pisau bedah, tapi dengan kearifan dan ilmu pengetahuan. Kita akan menjelajahi 4 lapisan fundamental: tubuh atau jasad, pikiran atau akal, hati atau qalb, dan nurani atau ruh atau sir. Apa yang terjadi ketika kita hanya hidup di satu lapisan? Mengapa ada orang yang secara fisik sehat tapi hancur jiwanya? Atau orang yang pintar secara logika tapi hampa spiritualitasnya? Mari kita mulai petualangan untuk pulang ke diri sendiri. Anatomi diri. Siapa kamu sebenarnya? Sains dan kearifan leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai bagi Anda, jiwa-jiwa yang sedang menempuh jalan pulang ke hakikat diri yang sejati. Segala puji bagi Sang Pemilik segala rahaja, yang telah merancang diri kita bukan sebagai satu warna, melainkan sebagai spektrum cahaya yang berlapis-lapis. Syukur kita panjatkan, karena hari ini kita diberikan kesempatan untuk memahami anatomi diri kita sendiri, bukan hanya yang fana, tapi juga yang baka. Selamat datang dalam kajian spesial kita hari ini. Kita akan membongkar peta diri kita sendiri. Ini bukan pelajaran biologi biasa. Ini adalah panduan navigasi untuk menyelami samudra keberadaan kita. Leluhur Jawa menyebutnya Sangkan Paraning Dumadi. Dari mana datangnya dan kemana tujuan sang diri? Dalam tradisi Sunda, ada istilah Tri Tangtu di Buana yang mencerminkan keselarasan mikrokosmos, diri, dan makrokosmos, semesta. Dalam Islam, konsepnya sangat jelas: jasad, akal, qalb, ruh. Dan percaya atau tidak, sains kontemporer melalui neuroscience, psikologi, dan fisika kuantum sedang berusaha memahami lapisan-lapisan ini dengan bahasa mereka sendiri. Mari kita buka lembaran manuskrip jiwa ini bersama-sama. Kita mulai dari lapisan terluar, yang paling kasat mata. Lapisan 1. Tubuh, jasad, kapal, dan sensor dunia. Inilah rumah sementara kita. Tubuh fisik, jasad. Leluhur menyebutnya awak atau badan. Dalam perspektif sains, ini adalah mahakarya biologis yang sangat kompleks. Triliunan sel, sistem saraf yang rumit, organ-organ yang bekerja dengan harmonis. Tapi leluhur mengingatkan, tubuh ini hanyalah kendaraan atau wadah. Ia adalah alat, bukan sang pengemudi. Fungsinya adalah sebagai sensor untuk berinteraksi dengan dunia materi. Melalui tubuh, kita merasakan panas, dingin, sakit, nikmat. Ia adalah antena yang menerima sinyal dari alam fisik. Ilustrasi sains modern. Sains melihat tubuh sebagai black body, benda hitam yang memancarkan gelombang elektromagnetik. Setiap sel, setiap aktivitas saraf adalah getaran dan energi. Penelitian di HeartMath Institute menunjukkan bahwa jantung tidak hanya pompa, tapi juga pemancar gelombang elektromagnetik paling kuat di tubuh, yang dapat mempengaruhi orang di sekitarnya. Tubuh adalah stasiun pemancar dan penerima yang hidup. Peringatan leluhur dan spiritual. Disinilah banyak orang terperangkap, mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan tubuh. Saya adalah tubuh saya. Ini disebut jasadiah atau hidup secara materialistik. Fokusnya hanya pada makan,
tidur, penampilan, dan kenikmatan indrawi. Ketika tubuh sakit, seluruh dunianya hancur. Ketika tubuh menua, ia depresi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Sesungguhnya tubuhmu mempunyai hak atas dirimu. Ini pengakuan bahwa tubuh adalah amanah yang harus dirawat, bukan tuan yang harus dituruti segala keinginannya. Tubuh yang tidak terlatih akan menjadi berat, malas, dan menghambat perjalanan ke lapisan yang lebih dalam. Tugas kita di lapisan ini, merawat bukan memuja, menjaganya sehat sebagai alat ibadah dan kebaikan, melatihnya dengan disiplin, riyadoh, agar patuh, bukan mengendalikan, menggunakannya sebagai jembatan untuk belajar, bukan sebagai tujuan akhir. Lapisan 2. Pikiran, akal, sang pengolah data dan penjaga batas. masuk ke lapisan kedua, pikiran, akal, mind. Inilah komputer biologis kita. Leluhur menyebut fungsi ini sebagai cipta, rasa, karsa. Meski rasa di sini masih terkait logika. Pikiran adalah alat untuk berpikir, menganalisis, merencanakan, mengingat, membedakan. Kerjanya berdasarkan data dari indera, lapisan 1, dan memori masa lalu. Ia hidup dalam dunia dualitas, benar salah, untung rugi, suka tidak suka, aku dan kamu. Fungsi utamanya adalah sebagai pengelola, manajer, dan pelindung, protektor. Ilustrasi sains modern. Ini adalah wilayah neuroscience, otak dengan miliaran neuron, gelombang otak, beta, alfa, theta, delta, dan sistem neurokimia, dopamin, serotonin, kortisol. Pikiran adalah aktivitas listrik dan kimia yang sangat kompleks. Kecerdasan buatan AI saat ini adalah upaya meniru lapisan fungsi pikiran ini, logika, pembelajaran, pengenalan pola. Peringatan leluhur dan spiritual. Banyak orang juga terperangkap di sini. Saya adalah pikiran saya. Ini adalah penjara yang lebih halus. Pikiran yang tak terlatih cenderung, 1. Berdialog tiada henti, monolog internal atau overthinking. 2. Terikat pada masa lalu, penyesalan, trauma, dan cemas akan masa depan. 3. Menciptakan diri palsu, ego, berdasarkan penilaian, perbandingan, dan identifikasi dengan peran. Saya adalah seorang dokter, saya adalah orang kaya. 4. Menjadi penjaga yang terlalu ketat, selalu waspada, penuh prasangka, dan takut. Pikiran adalah alat yang hebat, tapi ia adalah pelayan yang buruk jika menjadi majikan. Dalam tradisi tasawuf, pikiran, nafsu lawamah, perlu dijinakkan. Tugas kita di lapisan ini, mendiami, bukan dihidupi. Belajar mengamati pikiran tanpa terjerat. Melatih mindfulness untuk berada di now. Menggunakan akal untuk memahami ayat-ayat Allah. Tafakur bukan untuk menghayal atau merencanakan kejahatan. Pikiran harus menjadi penerang, bukan sumber kegelapan. Lapisan 3. Hati, kolb, pusat kesadaran, perasaan, dan nurani yang bersifat cahaya. Kita kini masuk ke wilayah yang lebih halus dan sering disalahpahami. Hati atau kolb atau heart dalam makna spiritual. Ini bukan organ jantung fisik, heart, meski terkait erat. Kolb adalah pusat kesadaran, pencerapan spiritual, dan tempatnya iman. Leluhur kita sering menyebut rasa yang lebih dalam, kalbu, atau hati nurani. Inilah tempat di mana kita merasakan cinta, kasih sayang, keikhlasan, ketenangan, atau sebaliknya, kebencian, dengki, kegelisahan. Kolb itu seperti cermin atau penerima gelombang. Jika bersih, ia memantulkan cahaya kebenaran atau nur. Jika kotor, ia gelap dan tidak bisa menangkap sinyal-sinyal halus dari alam spiritual. Ilustrasi sains modern. Ilmuwan mulai mempelajari ini sebagai heart intelligence atau kecerdasan jantung. HeartMath Institute membuktikan bahwa jantung memiliki sistem saraf independen atau otak jantung
yang mengirimkan lebih banyak sinyal ke otak daripada sebaliknya. Gelombang jantung yang koheren atau teratur menghasilkan keadaan psikofisiologis yang harmonis, meningkatkan intuisi, dan mengurangi stres. Inilah sains yang mulai menyentuh lapisan kolb. Peringatan leluhur dan spiritual. Ini adalah medan pertarungan sejati. Nabi SAW bersabda, "Ketahuilah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati atau kolb." Penyakit hati atau kolb seperti riya, ujub, dendam, cinta dunia adalah virus spiritual yang mengotori cermin ini. Akibatnya, intuisi mati, tidak bisa membedakan yang hak dan batil secara spiritual. Doa terasa hambar, ibadah jadi rutinitas. Orang yang hatinya sakit bisa sangat pintar, lapisan pikiran, tapi menggunakan kepintarannya untuk menipu dan merusak. Tugas kita di lapisan ini, membersihkan dan menjernihkan. Inilah kerja utama para salik atau penempuh jalan spiritual. Melalui zikir untuk mengasah dan membersihkan cermin hati, muhasabah, introspeksi diri, dan memberi maaf dan bersyukur, melembutkan hati, serta memurnikan niat atau ikhlas hanya karena Allah. Hati yang bersih akan menjadi panduan navigasi spiritual yang jitu. Ia akan merasakan ketentraman atau sakinah dan mendapat ilham atau ilham. Lapisan 4. Nurani, ruh, sir, inti cahaya ilahi yang menyatu. Kita tiba di lapisan terdalam yang paling esensial. Nurani, ruh, atau sir, rahasia. Inilah hakikat diri kita yang sejati. Leluhur menyebutnya sangkan paran, asal-usul kita yang sesungguhnya. Dalam bahasa lain, the true self, the divine spark, the observer. Lapisan ini bukan milik kita. Ia adalah percikan atau tiupan, naf, dari ruh Allah yang ditiupkan ke dalam diri kita. Dalam Quran, wa nafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ke dalamnya sebagian dari ruhku. Quran Surah Al-Hijr 29, Shad 72. Ini adalah kesadaran murni yang mengamati tubuh, pikiran, dan hati. Ia tidak terpengaruh sakit fisik, tidak tergoyahkan oleh gejolak pikiran, tidak ternodai oleh penyakit hati. Ia selalu bersih, tenang, dan terhubung dengan sumbernya. Inilah yang kita sebut nurani, suara kebenaran paling dalam yang sangat halus. Ilustrasi sains modern. Sains kesulitan meneliti ini karena ia bersifat non-material, transenden. Namun, teori fisika kuantum tentang kesadaran sebagai medan fundamental dan pengalaman para praktisi meditasi tingkat tinggi atau mistikus dari berbagai tradisi yang melaporkan pengalaman bersatu, keheningan total, atau cahaya, mungkin sedang menyibak tabir ini. Ia berada di luar ruang dan waktu. Peringatan leluhur dan spiritual. Kebanyakan manusia hidup tanpa pernah menyadari keberadaan lapisan ini. Kita terlalu sibuk dengan identitas di lapisan 1, 2, dan 3. Mengakses lapisan ini adalah tujuan tertinggi perjalanan spiritual. Dalam tasawuf, ini disebut ma'rifatullah, mengenal Allah, yang dimulai dengan ma'rifatun nafs, mengenal diri. Ketika kita bisa berdiam di lapisan ini, bahkan sesaat, kita mengalami kedamaian absolut, sakinah, tumakninah, pandangan yang terang, basiroh, rasa penyatuan dan cinta tanpa syarat, kebebasan sejati dari segala ketakutan dan keterikatan duniawi. Tugas kita di lapisan ini, mengingat dan menyadari. Tugas kita bukan menciptakan ruh, tapi mengingat atau zikir asal-usul kita. Melalui penyucian bertahap dari lapisan 1 hingga 3, hijab-hijab atau penutup akan tersingkap dan cahaya nurani ini akan semakin terpancar. Inilah proses kembali kepada fitrah. Kesimpulan. Jadi, anatomi diri kita adalah 1. Tubuh adalah kapal kita, rawatlah. 2.
Pikiran adalah nahkoda dan peta kita. Latih dan arahkanlah. 3. Hati atau kolb adalah kompas spiritual kita. Bersihkan dan jernihkanlah. 4. Nurani atau ruh adalah tujuan pelayaran sekaligus asal-usul kita. Ingatlah dan sadarilah. Masalah manusia modern adalah kapal dirawat berlebihan, kultus tubuh. Nahkoda pikiran dibiarkan liar dan cemas. Kompas hati berkarat dan rusak, sehingga tujuan pelayaran nurani terlupakan sama sekali. Hidup pun terombang-ambing tanpa arah di permukaan laut yang gelap. Solusinya adalah, mulailah dari mana saja, tapi mulailah. Jika kamu terjebak di tubuh, mulailah berdisiplin. Jika terjebak di pikiran, mulailah bermeditasi, mengamati napas. Jika hati terasa kotor, perbanyaklah beristighfar, bersyukur, memberi. Jika ingin menyentuh nurani, heningkan segalanya dan dengarkan keheningan itu. Semua lapisan ini saling mempengaruhi. Membersihkan hati akan menenangkan pikiran akan menyehatkan tubuh, dan saat ketiganya mulai selaras, pintu untuk menyadari nurani akan terbuka. Penutup. Leluhur kita bukanlah orang-orang primitif. Mereka adalah ahli anatomi jiwa yang luar biasa. Sains kita sekarang baru mulai membaca manuskrip tubuh dan pikiran. Tapi untuk membaca manuskrip hati dan ruh, kita masih perlu merendahkan hati dan belajar pada kearifan langit yang diwariskan para leluhur dan nabi. Mari kita berhenti sejenak. Letakkan tangan di dada. Di sanalah semua lapisan itu bertemu. Ada tubuh, jantung berdetak. Ada pikiran yang mungkin sedang menilai kajian ini. Ada hati yang mungkin terasa tersentuh atau bingung. Dan jauh di dalam, ada nurani yang diam mengamati segalanya dan tersenyum. Dialah yang mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar daripadanya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ya Allah, Sang Maha mengetahui segala yang nyata dan yang tersembunyi. Selaraskanlah tubuh kami agar menjadi alat kebaikan. Cerahkanlah pikiran kami agar menjadi pelayan cahaya. Jernihkanlah hati kami agar menjadi kompas yang jujur. Dan izinkanlah nurani kami untuk selalu memandu setiap langkah hidup kami. Semoga perjalanan pulang ini membawa kita pada kedamaian yang tak tergoyahkan oleh badai dunia. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mengenali diri bersama Denyar Semesta. Sampai jumpa di kedalaman kesadaran Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.